Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya untuk materi struktur baja lanjut. Terakhir itu kita sudah membahas sampai ini ya, mengenai struktur jembatan. Tipe-tipe struktur jembatan ya. Jadi ada statis tertentu, kemudian statis tak tentu. Nah, biasanya di sini penerapannya itu untuk statis tak tentu itu biasanya diterapkan pada jembatan yang memiliki bentang panjang ya. Kalau di bentang yang sederhana, yang pendek-pendek saja itu biasanya sih struktur statis tertentu. Mau rangka baja ataupun struktur yang banyak bentang, tapi memang dia diset sebagai statis tertentu ya, bisa seperti itu. Kalau yang bentangan panjang kayak cable stay atau suspension, itu sudah pasti statis tertentu. Cara menghitungnya beda, cara menganalisisnya beda, cara pelaksanaannya beda, akan tergantung pada tipe dari jembatan ini. Dia masuk ke tertentu atau tak tentunya. Oke, kemudian ini adalah tipe-tipe bangunannya atau komponen-komponen bangunan yang nanti akan kita bangun. Dari mulai aliran sungai dan tanah timbunan, kemudian bangunan bawah, bangunan atas, gorong-gorong dan lintasan basah. Untuk aliran sungai ini memang pasti ada rekayasa ya. Jadi kalau kita mau bangun suatu jembatan, biasanya di sungainya itu nggak mungkin normal-normal saja, tapi pasti ada treatment juga. Misalnya aliran sungainya ada perubahan atau seperti apa, kemudian dia perlu bangunan dinding penahan tanah atau dia perlu seat pile biar tanahnya nggak longsor di sekitaran jembatan, bisa seperti itu ya. Tapi kita nggak fokus di sini, fokus kita hanya di dua ini aja ya, bangunan bawah dan bangunan atas. Untuk bangunan bawah nanti kita coba desain pondasi dan abutmen. Kalau memang jembatannya banyak bentang, berarti nanti kita masuk ke desain pilar juga. Untuk bangunan atas, nah di sini banyak, tapi ini juga semua ya. Tapi kita nanti mungkin pilih salah satu mau yang mana. Atau mungkin sistem gelagar pratekan, atau sistemnya plat, pelengkung, rangka, mungkin rangkanya rangka baja, kemudian jembatan gantung, atau suspension, jembatan beruji kabel atau cable stay. Nah ini nggak semua kita desain, tapi ini akan jadi salah satu yang kita desain. Tapi kalau lantai, nah lantai jembatan nanti kita desain termasuk sampai dengan tulangannya. Sambungan CR muai. Sambungan CR muai itu adalah sambungan expansion joint ya. Expansion joint itu antara gelagar dengan gelagar atau antara gelagar dengan struktur di belakangnya, di luarnya. Misalnya antara jembatan dengan di luar jembatan. Nah itu kan disambung dengan menggunakan expansion joint. Jadi nggak boleh ada satu jembatan yang terhubungnya beton ketemu beton gitu, nggak boleh. Dalam satu jembatan itu mesti kalau misalnya beton harus dipisah oleh karet atau enggak menggunakan baja. Pokoknya ada struktur khusus mengenai sambungan CR muai atau kita bilangnya expansion joint ya. Kemudian ada juga yang bawahnya adalah perletakan. Nah, perletakan ini juga karet sama ya, menggunakan elastomeric bearing. Fungsinya untuk apa? Supaya girder dengan struktur yang vertikal itu tidak langsung nempel. Karena girdernya dari beton, vertikalnya juga dari beton, otomatis itu tidak boleh nempel. Harus ada pemisah. Pemisahnya itu berupa perletakan. Kalau kita modelkan ini sebagai sendirol, ya kenyataannya juga mestinya dipasang sendirol. Tapi sekarang sudah berkembang, bukan lagi berbentuk sendirol, tapi hanya karet saja gitu, bantalan-bantalan karet. Tapi dia bisa berfungsi sebagai sendi atau sebagai roll. Kalau sendi ya berarti nanti mungkin diangkur, kalau rollnya enggak, ya cuma disimpan gitu saja. Ya, kemudian kita nanti bicara mengenai sandaran atau railing ya. Nah, kita nanti akan fokus di bagian 2 dan 3 ini, pada bangunan bawah dan pada bangunan atas. Nah, ini bangunan bawah ya, otomatis kalau sungai itu kita pasti melakukan rekayasa. Kalau sungainya murni seperti itu saja, rasanya juga tidak mungkin. Kalau namanya desain jembatan, pasti ada treatment terhadap sungai yang minimal di titik itunya saja gitu. Kemudian ini kalau memang di sungainya memerlukan dinding penahan tanah ya, pasti nanti dipasang menggunakan pilar
atau turap maksudnya, apa kan didesain menggunakan turap, bisa dari beton, bisa dari baja gitu. Kalau pengen lihat penggunaan turapnya seperti apa, silakan kalian bisa main ke jembatan yang sungainya agak besar mungkin ya. Kalau di sini mungkin ke daerah Sungai Citarum, itu banyak jembatan-jembatan yang kalau kita lihat ke bawah itu sungainya itu banyak yang menggunakan turap. Karena memang kestabilan tanahnya di situ kurang baik ya. Ada potensi longsor, ada potensi apa gitulah, tergerus gitu. Jadi perlu dipasang turap ya. Kemudian kalau kita mau pasang pilar, kita juga harus lihat kalau memang jembatannya ini ada potensi lalu lintas air yang tinggi, ada kemungkinan jembatan itu akan ditabrak kapal ya, walaupun tidak direncanakan untuk ditabrak kapal, tapi kenyataannya jembatan itu terutama pilarnya sering sekali ditabrak oleh kapal. Misalnya di Kalimantan itu sering ditabrak ponton ya, pembawa batu bara, dan itu kan berat sekali gitu, besar beban gitu. Jadi bagaimana cara melindungi jembatan ini ya nanti kita buat struktur fender namanya di luar itu, nanti kita pasang pelindung. Jadi kayak akhirnya kita kayak bikin dermaga aja strukturnya kali ya, penguat seperti itu supaya apa, kita melindungi jembatannya. Karena kalau yang tabrak adalah pilarnya, nanti dia akan berpengaruh terhadap struktur di atas ini juga. Ya, jadi ini hati-hati kalau kita mau bangun pilar, kita harus pastikan di bawah ini tidak ada lalu lintas air yang besar gitu. Kalau memang ada lalu lintas air yang besar, kita harus desain secara khusus bagian pilarnya. Kemudian ini dinding penahan tanah ya. Ya secara prinsip dinding penahan tanah atau sheet pile yang tadi ya ini sebetulnya sama-sama saja. Kita mau melindungi area tanah yang ada di sekitaran jembatan. Nah, ini adalah mengenai timbunan tanah ya. Kalau timbunan tanah biasanya pasti dikerjakan ya, karena jembatan elevasinya bisa jadi dia tuh naik gitu. Dibandingkan jalan yang existing, dia tuh akan naik karena apa? Ngejar muka air banjir. Ya, nah di sini ada yang saya kasih sorot di sini MAB ya, muka air banjir. Kenapa muka air banjir ini sangat penting? Sama yang seperti yang sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, kalau sampai muka air banjir itu melimpas ke girder, bisa jadi girdernya hanyut. Karena memang pemasangannya jembatan struktur sederhana atau sistem statis tertentu. Jadi dia cuma disimpan gitu saja. Begitu kena air dari samping ya hanyut gitu. Ya, jangan sampai muka air banjir itu naik sampai ke girder. Jadi kalau untuk mengejar itu, kalau memang muka air banjirnya tinggi, ya girdernya dipasang di posisi yang atas. Supaya ngejar itu gimana? Kita menggunakan tanah timbunan. Makanya banyak jembatan itu yang elevasinya tinggi di atas. Nah, di sini banyak kasus juga tidak menggunakan plat injak. Ya, di sini kita lihat ini plat injak. Plat injak ini ya dari beton. Ya, jadi dia cuma semacam plat saja menumpu di atas abutmen, tapi dia bisa diam gitu ya. Kalau nggak ada plat injak, kasusnya seperti ini. Kalau kita mau masuk ke jembatan, ini jadi sudutnya jadi tajam. Karena apa? Tanah di sini turun. Ya, beban di sini besar, tapi karena strukturnya tidak ditopang oleh beton lagi, di bawahnya ini tanahnya turun. Nah, ini kasusnya kalau tidak menggunakan plat injak bisa jadi seperti ini. Kalau kita mau naik motor, masa susah sih? Kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau kita mau desain jembatan, ya seolah-olah kayak jalannya mulus aja. Kalaupun mau naik, kita harus kasih struktur tambahan, plat injak. Nah, banyak yang tidak membuat ini. Jadi sampai kasusnya kalau kita mungkin masuk jembatan di daerah-daerah, ya dia kasusnya susah mau masuk jembatan itu. Nah, ini yang tadi saya bilang expansion joint ya. Jadi expansion joint ini struktur terpisah, struktur pemisah antara ini kan sisi jembatan, ini luar jembatan, area operate. Jadi pemisah antara area operate dengan jembatan ini menggunakan sistem expansion joint atau sambungan CR muai. Nah, ini ya. Nah, di sini adalah sambungan CR muai. Ini adalah expansion joint, gambarnya yang tadi. Ini menjadi pemisah karena jembatan itu harus terpisah antara struktur luar dengan yang di dalam. Kalaupun kelihatannya nggak terpisah, ditutup aspal, itu hanya ditutup aspal saja. Tapi di bawahnya itu terpisah. Ya, di bawah aspal itu terpisah. Kalaupun nanti ada treatment terhadap jembatannya, ya ini bisa dibongkar dulu aspalnya. Tapi dia harus ada yang namanya expansion joint. Ya. Bisa dia menggunakan plat dari baja siku misalnya gitu, atau plat, atau ada tipe aspaltic plug gitu ya, macam-macam lah. Nanti mungkin kita akan pelajari sampai ke arah sana. Yang pasti komponen dari jembatan ada tanah timbunan, ada plat injak, ada juga tadi dinding penahan tanah, ada juga turap, atau mungkin juga fender ya sebagai pelindung untuk pilar. Nah, ini adalah abutmen kepala jembatannya, bentuk tipikal kalau kita lihat di SNI 2451, bentuknya ya seperti ini. Kita bisa lihat bentuk secara umumnya gitu. Nah, untuk pondasi bisa digunakan beberapa tipe pondasi yang memang mungkin ya.
Seperti misalnya di sini bor pile atau sumuran atau tiang pancang, mana yang paling mungkin gitu. Kalau tiang pancang bisa dari beton atau bisa dari baja. Tergantung juga ketersediaan material di lokasi rencana. Kalau memang lokasi rencananya ini susah ya, jangkauannya agak susah dari pabrik ya, mending kita cor di tempat misalnya gitu. Kalau tersedianya banyak baja atau dia lebih mudah untuk mendatangkan baja, ya coba kita menggunakan baja. Jadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam perencanaan jembatan itu adalah atau perencanaan apapun lah ya, mau gedung, mau jembatan, mau dermaga atau jalan atau apalah gitu. Kita harus cek ketersediaan material di lokasi rencana. Supaya apa ya? Lebih murah terhadap cost-nya juga gitu ya. Nah, ini adalah pilar. Pilar jembatan, bisa pilar itu berupa kolom, satu, dua kolom gitu ya, selebar jembatan, atau satu tipe jembatan, satu tipe pilar yang dinding. Kalau main ke Pasopati di bawah mungkin dia berbentuk dinding ya, selebar itu dia apa namanya? Selebar itu dia selebar jembatan dia membentuk dinding. Atau kalau kita masuk ke jalan tol Soroja misalnya yang ke arah Soreang itu banyak jembatan-jembatan yang pilarnya itu hanya satu kolom, dua kolom nanti dihubungkan oleh pile cap-nya ini. Ini pile cap, kemudian di atasnya ada pier head-nya ya, kepala pilarnya. Nah, bisa jadi juga seperti ini. Jadi nanti ini punya struktur masing-masing. Atau bisa juga dia digabung jadi satu jembatan berbentuk pilar. Ya, ini macam-macam lah. Nah, perhatikan juga sistem gelagarnya ya. Gelagar ini bisa dibuat dari baja atau bisa dibuat juga dari beton. Kalau memang menggunakan baja, ya berarti nanti kita harus hitung menggunakan baja. Kelemahan dari menggunakan baja adalah bentangannya. Satu baja itu kemungkinan hanya bisa dibawa dalam ukuran 12 meter. Dan kalau jembatannya lebih dari 12 meter, misalnya katakanlah 20 meter, otomatis kita harus bagi dua. Ya, tapi nggak perlu dipasang pilar juga. Kita bisa bagi dua, kemudian kita kasih sambungan. Sambungannya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, eh, kalau kita mau lihat jembatan baja, ya sambungannya seperti ini. Ini banyak ya jembatan-jembatan. Kalau saya sering lihatnya sih di tol ya. Kalau kalau di jalan kebanyakan dari beton jalan biasa itu. Tapi kalau di tol yang Purbaleni itu banyak sekali kasus dia menggunakan baja. Sehingga bentangan di atas 12 meter otomatis mau nggak mau dipasang menggunakan sambungan. Tapi kalau pakai beton, sambungannya nggak kelihatan. Jembatan 40 meter, nggak mungkin dibawa dalam kondisi 40 meter. Sekarang sekarang beton gelagar pracetak ini dipasang untuk bentangan 40 meter. Terus mau dibawa dalam panjang 40 meter kan nggak mungkin juga. Sekarang terkait dengan mobilisasi. Satu truk itu paling bisa bawa panjang sampai berapa meter sih gitu ya. Katakanlah misalnya maksimal banget itu di 10 meter, paling truknya bawa di kalau 60 meter itu bisa bisa per 8 kalau 40 meter bisa per 8 meter, bisa per 5 meter. Nanti segmennya dipasang di lapangan. Di lapangannya berarti dilakukan post tension ya, jembatan prategang yang sistemnya pasca tarik dipasang di lapangan sampai nanti membentuk udah siap 40 meter, di lokasi tinggal diangkat menggunakan crane ke lokasi rencana. Jadi kalaupun kita perlu 40 meternya dibuatnya di lapangan. Dibawa dari pabriknya, dicetak itu dengan ukuran mungkin hanya per 5 meter. Ya, nanti digabungkan menggunakan tendon. Kalau baja, ya sama, dibawa misalnya per 12 meter, dibawa ke lapangan, nanti selebihnya dipasang pakai sambungan baut di lapangan, baru diangkat menggunakan crane. Nah, salah satu yang terpenting juga untuk komponen jembatan adalah diafragma ya. Nah, ini diafragma itu adalah bisa bentuknya pracetak, bisa juga dicor di tempat, itu kebanyakan sih masih dicor di tempat ya. Nah, diafragma itu fungsinya tidak menahan beban dari atas ya, tapi dia tuh hanya untuk stabilitas girder dari arah samping supaya dia tidak terjadi lateral torsional buckling. Makanya sempat terjadi kasus-kasus girder itu saat dilaksanakan terus dia runtuh, itu terjadi karena apa? Karena diafragmanya belum dibangun. Misalnya jembatan girder 50 meter dibawa di lapangan. Satu simpen, sebelahnya lagi simpen. Tapi diafragmanya belum dicor. Yang terjadi apa? Terjadi ketidakseimbangan antara satu girder. Akhirnya dia jatuh, nabrak girder sebelahnya, nabrak girder sebelahnya, jatuh semua. Tapi begitu, kenapa dalam desainnya aman? Karena dalam desain di komputer itu girdernya sudah terpasang.
Jadi tidak terjadi lateral torsional buckling. Nah, sekarang kenyataannya di lapangan girdernya dipasang terakhir, belakangan setelah diafragmanya dipasang terakhir setelah girdernya itu terpasang. Jadi kemungkinan terjadi lateral torsional buckling juga di jembatan tersebut ya. Makanya ini juga salah satu komponen yang penting. Diafragma itu ukurannya kecil, hanya mungkin tebal 15 cm, tebal 20 cm. Yang penting dia tinggi gitu ya. Jadi perlu inersia yang besar lah gitu. Tapi dia memang fungsinya tidak untuk beban juga. Tapi kestabilan dari girder itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari diafragma. Makanya diafragma bisa diset per 5 meter, per 6 meter, atau mungkin per 8 meter ya diafragma, tergantung dari bentangan jembatannya. Nah, kalau jembatannya dari baja, girdernya dari baja, diafragmanya juga dari baja. Nah, kalau dulu dari baja bukan berupa beton kayak gini. Ya, kalau dari baja fungsinya nanti jembatannya diafragmanya beda, dia berbentuk rangka. Jadi rangka silang seperti ini, kayak rangka jembatan rangka baja ya. Nah, di atasnya ini ada siku lagi, di bawahnya ada siku lagi. Ini tapi posisinya sama, dipasang mungkin bisa per 5 meter atau sampai 8 meter. Cuma beda bentuk saja, tapi secara fungsi ya sama. Kenapa ininya pakai IWF, kenapa diafragmanya hanya cukup pakai siku kecil, yaitu tadi, karena diafragma tidak menerima beban dari atas ya. Tapi dia hanya kestabilan masalah girdernya saja. Ini kalau jembatan, ini plat lantainya ya. Jadi kalau plat lantai jembatan bisa dicor di tempat, bisa juga menggunakan yang precast. Precastnya biasanya pretension, jadi dicor di pabrik, ditarik di tempat pabrik, kemudian kita tinggal pasang di tempat. Kalau plat sih biasanya pretension ya. Kalau girdernya post tension. Tapi ya bisa juga mungkin pakai sistem yang lain. Nah ini adalah eh, tipe jembatan, tipe dari sistem struktur platnya seperti apa. Bisa menggunakan plat berongga ya, atau istilahnya voided slab. Itu ya. Nah, ini jembatan pelengkung. Kalau jembatan pelengkung berbeda dengan girder yang tadi ya, karena kalau jembatan pelengkung itu yang difungsikan utamanya adalah ya lengkungannya itu. Jadi kalau dia berupa lengkungan, nanti dia memanfaatkan ini. Jadi kalau dia ditarik oleh beban dari bawah, dari girder, lewat hanger sini, ya dia memanfaatkan lengkungan ini. Kalau suatu dilengkungin ke bawah, terus ditarik, di sini kan kapasitasnya besar gitu. Nah, biasanya untuk jembatan yang bentangannya panjang, pelengkung juga direkomendasikan. Ya. Kalau di Papua mungkin terakhir yang jembatan apa dulu sih namanya Holtecam ya, tapi sekarang saya nggak tahu apa dirubah lagi atau enggak. Jembatan Holtecam yang di Papua itu di bawahnya juga dari Surabaya, jadi dalam kondisi sudah jadi jembatannya itu. Tinggal di lapangan itu cuma dicor pondasi, kemudian abutmen, pilar disiapkan, nah kemudian mobilisasi dari Surabaya itu lewat kapal. Di kapal di bawah jembatannya udah kondisi selesai, nanti kemudian di lapangan tinggal dipasang. Nah, jembatannya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat ini melengkung ini mau dari rangka, mau dari memang pelengkung dari beton, rangka baja, ya berarti itu sistem jembatan pelengkung, ya utamanya dari pelengkung. Kayak kalau kita lihat jembatan Antapani, yaitu jembatan pelengkung. Gitu. Kalau jembatan yang di Jalan Jakartanya, Supratman, itu bukan pelengkung, tapi itu jembatan girder. Girdernya bukan PCI, tapi dia menggunakan tipe yang U. Kemudian kita masuk ke Laswi, itu pelengkung itu kan bukan. Jembatan Cimindi itu juga bukan pelengkung ya. Pelengkung itu ya terlihat dari bentuknya ya terlihat emang dia melengkung gitu. Mungkin kalau di Bandung nggak banyak ya jembatan pelengkung. Ya salah satu yang bisa saya sebutkan yaitu tadi yang di Antapani. Nah ini jembatan rangka baja, ini juga sangat umum untuk dibuat karena kita bisa modelkan ini sebagai jembatan statis tertentu. Mudah kita bisa modelkan cukup girdernya saja, struktur atasnya saja. Nanti untuk pilar atau abutmen ya kita modelkan lagi sendiri secara terpisah. Jadi perbedaan yang paling mencolok itu kalau struktur statis tertentu kita bisa modelkan ini terpisah-pisah. Misalnya rangka baja. Rangka baja aja kita modelkan. Nanti kan dia punya reaksi perletakan. Nah, reaksi perletakan itu nanti kita masukkan sebagai beban pada struktur pilar atau struktur abutmen. Tapi kalau struktur statis tak tentu itu semua jadi satu kesatuan. Pilarnya, girdernya, kabelnya itu semua jadi satu kesatuan, jadi satu model. Kita harus analisis secara bersamaan. Kalau statis tertentu enggak. Ya, nah, di sini adalah jembatan
rangka ini juga umum digunakan karena bentangannya bisa sampai 100 meter lebih lah. Makanya kalau di jembatan Citarum di Bandung Selatan itu banyak banget jembatan yang menggunakan sistem rangka. Kalau di kota Bandungnya nggak banyak ya, karena kita juga sungai yang panjang di tengah kota di mana gitu. Nggak ada kan, nggak nemu juga di kita itu. Dan sebetulnya estetikanya juga agak kurang bagus ya kalau seperti ini. Beda mungkin kalau rangkanya memang di bawah gitu, tapi kalau rangkanya di atas kita lewatin ke kolong rangka sini ya kelihatannya agak kurang bagus. Nah, kalau jembatan sistem rangka gini, struktur pemikul utamanya itu adalah yang tepi, yang samping. Nah, ini adalah struktur utama nih. Jadi setiap jembatan rangka itu punya dua struktur utama, rangka kiri, rangka kanan. Ya, jadi itu yang paling utama rangkanya itu. Ini rangka utama kiri, sini rangka utama kanan. Berbentuk segitiga-segitiga gitu ya. Polanya harus segitiga. Nah, kemudian digabungkan oleh girder ke arah melintang. Dari sisi atas maupun sisi bawahnya digabungkan oleh girder yang ke arah melintang supaya apa? Supaya plat lantai bisa diam di situ. Nanti juga ada girder arah memanjang ya, ada girder memanjang, kemudian di atasnya ada plat lantai. Kalau yang silang-silang ini apa? Nah, silang-silang ini adalah ikatan angin. Kalau ikatan angin itu ya fungsinya untuk menahan beban angin. Jadi jangan sampai dia bisa goyang gitu. Karena kalau nggak ada ikatan angin, struktur yang tadinya kotak berbentuk rangka dia bisa goyang ke samping kiri kanan gini dan itu berbahaya. Ini jembatan gantung. Kalau jembatan gantung sih bentangannya besar sekali ya, bisa sampai nggak tahu sampai berapa meter lah. Dan ini bisa fungsinya di pemasangannya gimana? Hanya bikin pilar di tepi, kemudian ditarik oleh kabel yang pemikul ini, yang melengkungnya. Dan nanti girdernya ini menggantung pada hanger, menggantung pada kabel pemikul ini. Jadi secara nggak langsung sih dia nggak connect ke pilar ya si girdernya ini. Dia bentangannya panjang sekali, tapi dia memanfaatkan hanger-hangernya itu penggantung. Kalau cable stay, ini jembatan Pasopati, sistemnya cable stay, kemudian yang di sananya sistemnya box girder ya, yang di tepinya. Tapi yang utamanya ini adalah sistem cable stay. Kalau cable stay ya girdernya ini dia dipikul oleh pilar ya. Selain dipikul secara langsung oleh pilar, dia juga menggunakan kabel-kabel ini. Nah, kabel-kabel ini nanti digantungkan ke pilar, baru digantungkan ke girder di bawahnya. Nah, ini jembatan box ya. Kalau sistemnya pratekan, ini jembatan box. Nah, kalau Pasopati yang tepinya ya menggunakan box ini. Jadi kalau di dalamnya ini box ini ya kosong, jadi ini ada ruangan. Jadi dia bisa menggunakan sistem prategangnya apa internal atau eksternal ya bisa gitu. Karena kalau internal berarti ditanam di dalam sini, kalau eksternal itu ya berarti cuma di dalam ruangannya sini prategangnya disimpannya. Tapi secara fungsi sama. Oke. Mungkin itu untuk bagian tipe-tipe jembatan. Silakan ada pertanyaan.